Payongken, sebuah kandang tua di belakang rumah, yang setiap malam mengeluarkan suara tangisan bayi bercampur teriakan perempuan. Apakah kau masih berani mendekat? Malam itu, setelah penyembelihan kedua yang gagal, desa semakin sunyi. Tak ada yang berani mendekati kandang di belakang rumah Pak Darsa. Walau dari luar terlihat biasa, siapapun yang lewat pasti merasakan bulu kuduknya berdiri. Beberapa pemuda desa mencoba menguji keberanian. Mereka mendekat, menempelkan telinga di dinding kayu kandang. Awalnya hanya hening, tapi kemudian terdengar napas berat, seperti ada seseorang yang terjebak di dalam. Lalu, bau amis darah menyusup keluar lewat celah papan. Panik. Mereka lari terbirit-birit. Pak Darsa sendiri akhirnya nekat. Malam itu, ia buka pintu kandang, dan apa yang ia lihat tak akan pernah bisa ia lupakan. Seekor kambing hitam berdiri tegak, matanya merah menyala. Bulunya basah oleh sesuatu yang tampak seperti darah. Dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat. Anehnya, di tanah terlihat jelas jejak telapak kaki manusia, padahal hanya ada kambing itu di dalam. Sejak malam itu, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Tangisan bayi, teriakan perempuan, bahkan suara azan yang terdengar patah-patah, seolah dipelintir. Warga desa mulai percaya, kandang itu bukan lagi sekadar tempat hewan. Itu sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Tempat bagi sesuatu yang jauh lebih gelap. Ada seorang warga yang bersaksi. Ia berjalan melewati kandang menjelang tengah malam. Dari dalam, ia melihat bayangan tinggi kurus dengan tanduk panjang, berdiri mengawasi kambing hitam itu. Tubuhnya hanya berupa siluet, tapi sorot matanya menembus kegelapan. Sejak malam itu, orang itu jatuh sakit parah. Matanya kosong, tubuhnya panas, dan 3 hari kemudian, ia meninggal. Sambil terus menyebut kata kandang, desa pun diliputi ketakutan. Orang tua melarang anak-anak keluar rumah setelah maghrib. Semua orang sepakat, kandang itu harus dikunci rapat. Tapi, semakin terkunci, bisikan dari dalam justru makin keras. Seakan-akan sesuatu di dalam sedang menunggu untuk keluar. Dan malam itu, ketika angin bertiup kencang, pintu kandang yang sudah dipalang tiba-tiba berderit terbuka. Mereka pikir kutukan itu hanya kebetulan. Tapi malam itu, mereka kembali mencoba. Dan yang terjadi jauh lebih mengerikan. Malam itu, warga desa kembali berkumpul di halaman musola. Lampu minyak dipasang di setiap sudut, menerangi kambing yang sejak hari raya kurban lalu sudah menjadi misteri. Kambing itu masih hidup, sehat, matanya menyala tajam seakan tahu apa yang akan terjadi. Seorang ustadz baru yang sebelumnya mengaku tidak percaya dengan cerita warga, maju dengan penuh keyakinan. Tangannya memegang pisau besar yang sudah diasah berulang kali. Warga berkerumun, sebagian berdoa dalam hati, sebagian lagi hanya menahan napas. Kalau benar ada kutukan, malam ini akan saya patahkan, kata Ustadz lantang. Pisau itu kemudian diletakkan di leher kambing. Suasana hening, detik-detik pertama terasa begitu panjang. Dengan satu tarikan nafas, Ustadz itu menyembelih. Darah segar sempat mengucur deras. Namun, seketika semua warga terdiam. Kambing itu tidak roboh. Justru kepalanya menoleh pelan, menatap tajam ke arah Ustadz. Luka di lehernya menutup begitu saja, seakan tak pernah ada. Ustadz itu terpaku. Keringat dingin membasahi wajahnya. Warga berteriak panik. Ada yang langsung lari, ada pula yang jatuh pingsan. Tiba-tiba, dari dalam kambing terdengar suara erangan aneh. Bukan suara kambing, melainkan seperti suara manusia yang meraung kesakitan. Suara itu menggema, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Astagfirullah, gumam Ustadz. Tapi sebelum sempat menyelesaikan bacaannya, pisau yang ia genggam terlepas, dilemparkan entah oleh kekuatan apa. Pisau itu menancap ke tanah, bergetar hebat. Kambing itu perlahan melangkah maju, mendekati Ustadz. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi berat, seolah tanah sendiri enggan dipijak olehnya. Mata merahnya berkilat, menyalakan bayangan menyeramkan di dinding musola. Warga yang masih bertahan hanya bisa menjerit histeris. Sementara Ustaz mundur dengan wajah pucat pasi. Malam itu,
Semua orang sadar bahwa penyembelihan kedua bukanlah solusi, justru awal dari malapetaka yang lebih besar.